warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ratnasari, NPM 1903021006 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi bab 3, yaitu mengenai dampak masif korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti yaitu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan dampak buruk yang luar biasa di hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi sendiri memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Dampak masif korupsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adanya dampak langsung, yaitu seperti adanya kerugian negara. Yang kedua adanya dampak tidak langsung, seperti yang pertama ada dampaknya ekonomi, yang kedua dampak terhadap politik dan demokrasi, yang ketiga yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yang keempat adanya dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Yang kelima, adanya dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang keenam, adanya dampak terhadap birokrasi kepemerintahan. Yang ketujuh, adanya dampak terhadap penegak hukum. Yang kedelapan, adanya dampak terhadap kerusakan lingkungan. Berikutnya yaitu dampak korupsi di bidang ekonomi. Hubungan korupsi dan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan adanya satu, tingkat investasi, yang kedua adanya pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adanya pengeluaran negara untuk program sosial dan kesejahteraan, yang keempat adanya peningkatan biaya barang dan jasa, yang kelima adanya melonjaknya hutang negara. Sedangkan investasi merupakan motivasi suatu perusahaan untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan menyebabkan berkurangnya keuntungan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Karena satu, meningkatnya harga penjualan sebagai akibat menutupi kerugian perusahaan karena harus menyuap oknum pemerintah agar mendapatkan kemudahan dalam perizinan. Yang kedua, akibatnya menyebabkan kompetisi menjadi berat dan dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga, akibatnya investor menjadi tidak percaya dengan iklim investasi dan tidak melakukan investasi lebih besar dan dapat berdampak pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, kurangnya lapangan kerja menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang dan berdampak terhadap rendahnya konsumsi masyarakat. Yang kelima, akibatnya perusahaan tidak mampu melakukan produksi. Yang berikutnya, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktik korupsi yang terjadi membuat beban ekonomi atas perilaku ekonomi, menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi atau hing cost ekonomi yang pada akhirnya dibebankan ke konsumen. Dampak korupsi terhadap menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi terhadap utang negara. Utang negara adalah pinjaman yang didapatkan oleh negara dari institusi finansial internasional ataupun dari negara lain akibat rendahnya penerimaan negara dalam bentuk pajak ataupun dalam perdagangan diperlukan untuk menutupi biaya pembangunan yang dilakukan oleh mereka. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Blau dalam tulisannya Excarge and Power in Social Life menyatakan ada dua jenis pertukaran sosial yang dialami oleh manusia, yaitu pertama pertukaran sosial secara bebas dan pelayanan publik yang memiliki sifat umum dan yang sama, yaitu mengharapkan orang lain menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh seseorang. Berikutnya, kemiskinan masyarakat
Yang pertama, terjadinya penyelewengan kebijakan rumah susun bagi masyarakat golongan bawah, menyebabkan masyarakat miskin tidak memiliki akses untuk mendapatkan perumahan yang layak sehingga untuk mendapatkan terpaksa harus menyuap. Yang kedua, lebih memilih meningkatkan kondisi ekonomi dengan memaksimalkan kemampuan kerja anggota keluarga. Yang ketiga, munculnya fenomena anak jalanan, anak putus sekolah, serta kriminalitas. Yang berikutnya, tingkat kriminalitas yaitu Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan aparat hukum yang terpapar oleh tindakan korup, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk melindungi atau menutupi tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Para pelanggaran dan masyarakat mempercayai bahwa mereka akan terbebas dari belenggu hukum hanya dengan membayar sejumlah uang tertentu sehingga tidak mengherankan bila penyelesaian sepihak menggunakan kekerasan menjadi pembenaran yang dipakai oleh masyarakat dalam menegakkan keadilan versinya. Berikutnya, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat tegang rasa atau solidaritas dan memiliki nilai-nilai dalam berintegrasi yaitu etika dan moral dengan manusia lainnya. Berikutnya mengenai dampak korupsi terhadap runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, adanya mati etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan perundang-undang. Yang ketiga, birokrasi tidak efisiensi. Dampak korupsi terhadap lembaga pemerintahan. Fungsi pemerintahan modul korupsi menciptakan dampak negatif terhadap fungsi kinerja pemerintahan sebagai akibat sistem transaksional yang melibatkan oknum pemerintahan dengan oknum lain seperti swasta dan perorangan. Dampaknya tidak hanya terhadap personal oknum yang melakukan namun juga terhadap lembaga. Kredibilitas lembaga untuk menjalankan fungsinya menjadi tercoreng dan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Berikutnya, masyarakat menjadi tidak percaya terhadap segala upaya pemerintah melalui institusi dalam menjalankan dan melaksanakan. Dan yang saya tanyakan adalah, satu, kenapa korupsi mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat? Yang kedua yang saya tanyakan adalah bagaimana upaya maksimal yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi terjadinya korupsi tersebut. Yang terakhir yang saya tanyakan adalah mengapa korupsi di Indonesia masih terus ada walaupun sudah dibentuknya KPK. Sekian materi bab 3 yang dapat saya sampaikan atau dapat saya simpulkan dan pertanyaan yang saya berikan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.